Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 sedang melakukan kunjungan praktikum mata kuliah agroforestry di 2 kecamatan di Kabupaten Siak. Tepatnya yaitu di Kecamatan Pusako dan Bungaraya. Jadi lokasi pertama yang kami kunjungi dalam kegiatan praktikum ini yaitu terletak di salah satu kecamatan di Kabupaten Siak, Kecamatan Pusako. Salah satu petani di sini telah menerapkan sistem agroforestry avisilvocultura, di mana petani mengintegrasikan tanaman kelapa sawit dan tanaman akasia dengan lebah madu. Kawan saya tuh Heri Susanto, saya asal dari Jawa Tengah, Mojokerto. Nah, Pak Heri ini salah satu dari pembudidaya avisilvocultura. Awal mulanya Pak, kayak Bibit. saya. Baik, kalau masalah bibit, kalau ini sebenarnya bukan lebah dari Indonesia. Lebah melipera ini kan berasal dari luar. Dia lebih banyak dia di Eropa sama di Australia itu banyak. Nah di sana itu kalau melipera ini seperti lebah di Indonesia nya cerana atau bosata. Kalau aslinya Indonesia itu kan bosata sama cerana. Kalau melipera ini dia lebah dari bukan lebah endemik Indonesia. Cuman lebah melipera inilah lebah yang paling produktif dibandingkan lebah yang lain. Pak, berbudidaya lebah dengan tanaman sawit sama akasia. Tadi manfaat dari sawit sama akasia ini kan untuk memberi sumber pangan terhadap lebah. Sumber pakan. Ya, sumber pakan terhadap lebah. Ya. Jadi, apakah ada timbal balik atau manfaat dari lebah terhadap tanaman sawit sama akasia? Itu pasti. Karena lebah itu adalah penyerbu yang paling alami. Nah, dia lebah ketika dia nyerbu tidak meninggalkan penyakit. Beda kalau misalkan kupu-kupu yang menyerbu, kan pasti ada ulat di situ. Nah, kalau lebah nggak ada ulat, dia ulatnya nanti ada di sarangnya, nggak di tanaman itu dia. Nah, terus kalau misalkan pun lebah itu lebah liar, lebah alami Indonesia seperti bosata itu tadi, dia akan nempel di pohon pun pohon itu nggak bakalan rusak. Gara-gara si lebah itu tadi di situ, pohon itu nggak rusak. Buahnya pun nggak terganggu. Itu yang di pohon-pohon sialam itu apis dorsata. Nah, jadi konsep tadi aku tanyakan itu kan polinator ya. Oke. Jadi lebah ini salah satu berperanan dia sebagai fungsi polinator, membantu proses penyerbukan, memindahkan serbuk sari ke kepala putih antara satu bunga ke bunga yang lain dalam satu tanaman yang sama. Itu kan artinya perkawinan, itu kan perkawinan serumah. Nanti antara satu bunga ke bunga yang lain pada tanaman yang berbeda, itu penyerbukan silang. Nah, keuntungannya adalah untuk kelompok apis ini dia tidak merugikan tidak merugikan tanaman. Jadi kalau misalnya jenis kupu-kupu misalnya bisa saja dia bertelur di Pak. Nah itu pula penyakit kupu-kupu, karena kupu-kupu rata-rata usianya kan 7 hari. Ya setelah 7 hari dia mesti memaksakan diri untuk bertelur dan numpang meletakkan telurnya itu di tanaman. Ya. Ini kan yang saya lihat ini kelapa sawitnya masih TBM Pak. Jadi nanti kalau udah tanaman menghasilkan tuh apakah lebah tetap masih dibudidayakan di sini gitu Pak? Nah itu tetap. Kalau sawit itu kan sebenarnya itu kita mencari sumber dari polennya. Nah, sementara kalau akasia umur dia masih di bawah 1 tahun, itu kan dia belum menghasilkan bunga, jadi nggak ada serbuk polen, nggak ada serbuk sari. Nah, makanya kita letakkan antara sawit sama akasia itu, kalau posisi akasianya umurnya di bawah 1 tahun. Tapi ketika nanti kita jumpa lokasi di dalam hutan akasia itu kan mereka itu kan penumbangannya nggak sama dalam satu lokasi. Kadang blok yang satu dia umur di atas 2 tahun, blok yang satu dia masih umur di bawah 1 tahun. Nah di situ pun bisa juga kita letak, karena di atas 1 tahun itu akasia udah mulai dia mengeluarkan serbuk sari, dia ada bunganya yang bisa untuk sumber pakan si lebah. Jadi syaratnya itu bukan harus sawit juga, yang penting dia ada sumber pakan penggantinya, yang penting ada polennya. Bunga juga bisa. Kelapa juga bisa ya Pak ya. Kalau kelapa untuk apis mellifera itu kurang bagus, karena kelapa itu dia terlalu kecil lubang.
Jadi apis mellifera itu nggak sampai apanya itu Sumber untuk apa itu kan Pak? nggak sampai dia untuk ngambil sumber pakannya. Kalau untuk kelapa itu dia biasa digunakan sama orang itu lebahnya itu jenisnya kelulut Kecil Pak. kecil. Ada sedikit tambahan kalau kita untuk pembudidayaan lebah itu yang pastinya itu kita harus tahu sumber pakan. Sumber pakan itu harus bisa kita pastikan. Misalkan di daerah kita tadi itu di situ tidak ada hutan akasia. Kalau misalkan di sana ada hutan randu, rambutan atau tanaman bunga lainnya itu juga bisa. Ya patokannya bukan harus akasia. Ini dipotong ini kan ada madu dan ada lilin. Ya wax. Nah, nanti itu kita ini kan kita tiriskan sampai 3-4 hari kan. Nah, ini 1 malam ada tirisan madunya kita ambil. Nah, 2 malam tirisannya kita ambil tapi kita pisah. Nah, sampai ke 3 malamnya itu dipisah. Jadi tirisannya itu nggak digabungkan. Karena yang tirisan yang udah kedua, ketiga kalinya mungkin nanti bakal kita kembalikan sama lebahnya. Berarti dia cuma yang pertama. Nah, yang pertama itu aja yang kita masih ambil. Bukan ini yang kita ambil. Kalau kayak gini udah susah kita ngambilnya karena dia udah campur lilin kan. Ini ngambilnya udah susah. Ya kalau misalkan kita mau ngambil polennya di depan sini di pintunya ini, nanti kita pasang sekat. Ada sekat polen trap namanya. Untuk varietas padi ini apa ya Pak? Oh, kalau kami di varietas ini banyak macamnya Pak. Dari ada yang 32, 42, 32. Ini lagi ini termasuk apa? Masuk varietas padi dengan ini beras lunak. Ada yang jenis keras seperti Bogo itu agak keras atau apa? Selain saya kayak gangguan gitu lah kan, biasanya kan burung kan. Nah itu hama yang menyerang tuh sama padi itu apa aja paling selain Yang pada umumnya itu biasanya wereng sama ulat. Itu hama ya. hama ya? Kalau yang jenis untuk tanaman itu ada juga yang bakteri, jamur itu. Nah kayak sekarang ini banyak ini Pak menyerang masalah sama apa tanaman yang jenisnya itu hawar daun sama leher tuh. Ini kan udah panen ya Pak ya. Untuk luas panennya berapa? Ini 1 hektar. Ini udah semua ini tadi. Semua ini untuk musim inilah banyak kendala seperti yang sangat signifikan itu tinggi apa ada bakteri jamur musim ini. Itu untuk musim ini ya Pak? Yang musim ini. Cuma Pak ada cara untuk mengatasinya Pak? Ya biasanya kan kami menggunakan itulah insektisida sama fungisida. Kalau untuk harga padi ini Pak, Kalau untuk Sekarang harga ya, padinya untuk musim ini turun ini malah. Turun ya Pak? Nah, padahal cara operasionalnya malah tinggi, untuk harga malah turun. Kan ini lagi turun nih sekarang harganya. Iya. Jadi untuk mengatasi itu Bapak ada usaha lain nggak atau gimana gitu kayak misalnya Kalau kamu tani ya paling usahanya ya kalau udah tani paling tanam sayur aja lah. tanam sayur aja ya, dibarengin sama ini ya Pak? jadi di sawah itu ada dibarengan tanaman lain Pak? Enggak. Ada ya Pak? Paling semua. Ya tanam saya paling untuk sendiri jarang. Memang ada juga yang mau dijual. Jadi ini Bapak masih mau fokus sama tanaman padi dulu? Ya kalau kami di sini tetap fokus ke padi. Masalahnya kalau apalagi ini ya sawah ini kan nggak boleh dihasil fungsikan. Berarti nggak boleh dia difungsikan lagi? Nggak boleh.